Islam yang terkenal yaitu Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berdiri pada tahun 1991 yang memiliki 4 fakultas dan 9 program studi, yang salah satunya program studi akuntansi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fibianda, NPM 1962201052 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, di mana materi yang saya akan sampaikan ini mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012, di mana sejarah berdirinya OJK ini merupakan berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan yang ada di Indonesia. OJK ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana sesuai dengan pasal 4 dalam undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Berikut yaitu visi misi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu visi OJK, di mana visi OJK ini menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri keuangan dengan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya beserta memajukan kesejahteraan. Kemudian misi OJK yang pertama itu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam perindustrian sektor jasa keuangan secara teratur, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir itu ada mampu melindungi kepentingan konsumen, baik konsumen maupun masyarakat. Selanjutnya di sini ada fungsi dan tugas OJK, di mana fungsi OJK itu mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, untuk tugas OJK sendiri, itu tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Nah, Otoritas Jasa Keuangan memiliki nilai strategis, di mana yang pertama yaitu integritas. Integritas ini adalah bertindak objektif, adil, konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan yang menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua itu ada profesionalisme, di mana profesionalisme ini bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Yang ketiga itu ada sinergi, di mana sinergi ini kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif. Nah, yang keempat itu ada inklusif, di mana inklusif ini keterbukaan atau menerima keberagaman kepentingan. Yang terakhir ada visioner. Nah, visioner ini memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking. Nah, ini dapat berpikir di luar kebiasaan atau kita bisa sebut out of the box of thinking. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa struktur Dewan Komisioner. Nah, strukturnya yang pertama itu ada ketua merangkap anggota, wakil ketua, yang ketiga kepala inklusif pengawasan, yang keempat kepala inklusif pengawasan pasar modal, yang kelima kepala inklusif pengawasan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, yang keenam ada ketua Dewan Audit merangkap anggota, yang ketujuh anggota yang membidangi edukasi, yang terakhir itu ada anggota ex officio baik dari Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Selanjutnya yaitu penerbitan sekuritas, proses pendaftaran. Nah, di mana proses pendaftaran mensyaratkan pengungkapan yang lengkap tentang perusahaan, manajemen, dan tujuan. Nah, pernyataan pendaftaran ini baik perusahaan kecil maupun perusahaan menengah itu berbeda. Nah, informasi dalam prospektus yang meliputi informasi dasar itu memiliki tujuan penggunaan dana tersebut, deskripsi dari sekuritas yang ditawarkan. Nah, untuk selanjutnya itu kita membahas tentang penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002, di mana ada beberapa. Yang pertama itu Dewan Pengawasan Perusahaan Akuntansi Publik atau Public Company Accounting Oversight Board atau disingkat PCAOB. Yang kedua Auditor Independen. Yang ketiga
ketiga ada tanggung jawab perusahaan, yang terakhir itu ada peningkatan pengungkapan keuangan. Nah, untuk persyaratan pengungkapan ini ada 6. Yang pertama, tinjauan dari segmen usaha. Yang kedua, ada analisis kinerja keuangan yang meliputi analisis komparatif dari tahun berjalan dan kinerja keuangan dari tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga, analisis pada kemampuan pembiayaan utang dan kolektibilitas piutang. Yang keempat, ada pembahasan komitmen untuk belanja modal. Yang kelima, penjelasan dan pembahasan kejadian. Yang terakhir itu ada hal signifikan dari pendapatan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai otoritas jasa keuangan. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau cara penyampaiannya, mohon dimaafkan. Itulah materi dari saya.